Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, pertemuan minggu ini langsung saya gabung 4 kelas ya, karena besok juga tidak ada waktu untuk ini, sehingga saya gabung 4 kelas ini. Tapi ini baru bergabung 68 orang. Pertemuan ini kita lanjut di metode transportasi, metode 2 fase nanti aja. Kita lanjut di metode transportasi, terus metode penugasan gitu ya. Minggu depan metode penugasan, minggu depan berikutnya dynamic programming, terus nanti dilanjut metode 2 fase sama review materi,
sama tes ya. Nah, tesnya kan kita tinggal 3 minggu. Nanti harus ada tes sebelum UAS. Oke, sekarang kita masuk di metode transportasi. Capaian pembelajaran ini dengan mempelajari metode transportasi yaitu diharapkan nanti mahasiswa mampu menentukan solusi awal dengan menggunakan solusi awal itu solusi layak ya. Jadi diharapkan nanti Anda mampu menyelesaikan suatu persoalan program linier yang berhubungan dengan masalah transportasi atau pendistribusian barang ya, atau proses transportasi barang ataupun barang ya, barang atau aset dengan menggunakan metode NWC, metode northwest corner atau pojok kiri atas, dan menggunakan metode least cost yaitu metode biaya terkecil, dan menggunakan metode pendekatan atau FAM, Vogel Approximation Method. Selain itu juga nanti diharapkan Anda dapat menentukan solusi optimum. Jadi setelah dilakukan solusi layak atau solusi awal, maka akan dilanjutkan dengan penentuan solusi optimum menggunakan metode MODI, Modified Distribution, atau dengan menggunakan metode SSM, ya metode Stepping Stone Method, atau metode batu loncatan. Jadi di sini kita akan belajar 5 metode ini. Metode untuk menentukan solusi layak ada 3, dan metode untuk menentukan solusi optimum ada 2. Ya. Oke, kita lanjut. Ini yang melatar belakangi metode ini perlu dipelajari karena di dalam dunia industri itu kadang-kala produsen menginginkan biaya produksi yang optimal atau yang minimal. Sedangkan biaya-biaya itu juga memperhitungkan masalah biaya transportasi atau biaya pengiriman dari sejumlah sumber kepada sejumlah tujuan. Sejumlah sumber itu maksudnya daerah sumber itu adalah daerah produksinya di mana tempat barang ataupun jasa itu diproduksi, atau mungkin bisa sebagai tempat distributornya ya bisa, atau mungkin kalau dijadikan sumber itu adalah daerah produksinya atau daerah industrinya ditujukan kepada daerah distribusi, jadi distributornya itu sebagai tempat tujuan, kemudian pabrikasinya itu sebagai daerah sumber. Atau mungkin daerah sumbernya itu merupakan dari distributor ditujukan kepada resellernya lagi ya, atau kepada toko-toko atau penjual-penjual di bawah distributor tersebut ya. Nah, dalam memperhitungkan biaya transportasi ini tentunya akan dipengaruhi oleh jarak ya, dipengaruhi oleh jarak dan juga oleh mode kendaraan, moda atau oleh jenis kendaraannya. Sehingga di sini biaya transportasi ini tentunya terjadi perbedaan ya dari alokasi biaya tersebut, sehingga perlu diatur ya, supaya misalnya kita memproduksi beton precast di Malang ya. Di Malang itu apa saja yang ada akan dikirimkan ke suatu daerah ya, atau ke beberapa daerah, di mana menuju daerah-daerah tersebut seringkali ada banyak jalur yang bisa kita lewati atau banyak jalan yang bisa kita lewati. Nah, di sini nanti dalam metode transportasi ini kita menginginkan biaya transportasinya yang paling murah. Nah, sehingga di sini salah satu metode yang bisa mengatur permasalahan transportasi ini adalah metode transportasi. Nah, aplikasi daripada metode transportasi ini sudah kedengar ya, udah cukup keras kok, udah banyak volumenya ini.
Nah, metode transportasi ini digunakan untuk mengatur distribusi barang ataupun jasa dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal atau ke daerah tujuan. Intinya dari daerah sumber ke daerah tujuan. Tinggal sumbernya itu daerah mana saja, tujuannya daerah mana saja. Dan masalah yang dapat dipecahkan antara lain termasuk masalah pengiklanan, pembelanjaan modal atau alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, alokasi peralatan, keseimbangan dan perencanaan, ini juga serta scheduling produksinya. Artinya di sini pengaturan atau perencanaan produksi itu juga bisa menggunakan metode transportasi ini, ya. Itu schedule saya di atas. Lanjut tuh. Bisa di mute dulu ya. Kalau enggak Ibu ini semua loh. Ini Ibu. Berapa ya? Ya, salah wis. Oke, kita lanjut. Nah, metode transportasi ini dikembangkan pertama kali oleh F.L. Hitchcock pada tahun 41, kemudian dikembangkan oleh Koopman tahun 49, dan pada tahun 51 oleh Danzig. Dan sampai sekarang sudah mulai berkembang, sudah berkembang pesat ya sampai sekarang. Silakan cari sejarah perkembangannya, ya. Oke, kita lanjut di ciri-ciri model transportasi. Terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan. Biasanya sumber itu diberi simbol dengan S, ya. Jadi sumber itu supply-nya, sedangkan tujuannya itu daerah demand, daerah yang membutuhkan, ya. Biasanya diberi simbol dengan D, yang tadi 1, D2 dan seterusnya. Dan masing-masing sumber mempunyai kapasitas supply dan masing-masing tujuan mempunyai demand, ya. Silakan Anda screenshot file ini karena nanti tidak saya kirim, ya. Jadi masing-masing sumber mempunyai kapasitas supply dan masing-masing tujuan mempunyai kapasitas demand. Ya, ini kurang kapasitasnya. Mempunyai kapasitas demand, ya. Dan kapasitas supply ini diberi simbol dengan A1, A2 sampai dengan AI, sedangkan kapasitas demand itu diberi simbol dengan B1, B2 sampai dengan BJ. Ini boleh saya tambahkan. Punya kapasitas demand ini adalah sampai dengan AI, ya. Wis AI gitu pokoknya wis. Dan di sini sampai dengan Speed cukup jauh, sedang berusaha untuk menjaga area mereka. Ini udah perebutan area semua sih, menuju ke zona ke-4, 5, dan seterusnya nanti. Malah sekarang yang apes itu dan jika A1 ditambah A2 ditambah dengan sampai dengan AI, harus jumlahnya itu harus sama dengan B1 ditambah B2 ditambah B3 sampai dengan BJ. Karena syaratnya harus seperti ini.
Jadi harus seimbang antara kapasitas supply dan kapasitas demand. Kenapa? Karena kalau kapasitas supply-nya lebih banyak daripada yang dibutuhkan atau kapasitas demand, maka barang akan tersisa. Dan sebaliknya, apabila kapasitas demand itu lebih banyak daripada kapasitas supply, maka akan terjadi kekurangan barang. Ya, sehingga di sini syaratnya adalah harus seimbang antara jumlah demand dan jumlah supply-nya. Kemudian masing-masing sumber akan mengirim sejumlah barang yang diterima oleh masing-masing tujuan sebagai variabel keputusannya. Ya, jadi variabel keputusannya itu merupakan jumlah dari masing-masing barang dari daerah sumber yang dikirimkan ke daerah tujuan. Itu adalah disebut sebagai variabel keputusan. Biasanya punya simbol X11, artinya barang yang didistribusikan, barang yang diambil dari sumber satu akan didistribusikan kepada tujuan satu. Kalau X12, barang yang diambil dari sumber satu didistribusikan ke sumber dua. Kemudian kalau ada lagi dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita punya X21, maka ini memiliki makna bahwa barang dari sumber 2 didistribusikan ke tujuan 1. X22, barang yang diambil dari sumber 2 didistribusikan ke tujuan 2. Dan seterusnya sampai dengan XIJ, ya, XIJ, ya. Jadi X yang dari sumber terakhir ke tujuan terakhir. Gitu. Kemudian masing-masing variabel mempunyai harga satuan, artinya barang yang diambil dari sumber satu dikirimkan atau ditransportasikan atau didistribusikan ke tujuan satu tentunya memiliki biaya transportasi yang disebut sebagai C11. Kemudian barang yang dikirimkan dari tujuan 2 dari sumber 2 ke tujuan 1 dia juga akan memiliki C21, artinya biaya transportasi 21. Kemudian dari X22 dia juga membutuhkan biaya C22. Kemudian juga biaya barang yang diambil dari sumber I ke tujuan C, dia juga mempunyai biaya transportasi sebesar CIJ. Ya, jadi C ini adalah sumber daripada biaya transportasi per unitnya, itu mempunyai harga satuan atau biaya transportasi per unit. Per unit ya. Itu yang dirumuskan dengan C11, C22 ya, dan seterusnya. Oke. Kita lanjut ya. Ini ciri-ciri model transportasi selalu memiliki S yaitu daerah sumber dan daerah tujuan. Dan jumlah yang diambil dari sumber, jadi kapasitas sumber dan kapasitas supply harus sama, ya. Dan jumlah yang diambil dari suatu sumber dan dikirimkan ke suatu tujuan, dia akan menunjukkan suatu jumlah tertentu yang kita sebut sebagai variabel keputusan, sehingga dia punya simbol XIJ, ya. Dan juga memiliki biaya transportasi sebesar CIJ. Oke, kalau dimodelkan ya, jadi pemodelan tentang permasalahan transportasi itu bisa kita gambarkan seperti ini. Ini menunjukkan daerah sumber, ya sumber 1, 2, 3 sampai dengan sumber I, dan masing-masing sumber itu punya kapasitas, yaitu sebesar A1, A2, A3 sampai dengan AI.
Sedangkan daerah tujuan ya disimbolkan dengan D, D1, D2, D3 sampai DJ, dia juga punya kapasitas yaitu sebesar B1, B2, B3 sampai dengan BJ. Dan barang yang kita ambil dari suatu sumber dikirimkan ke tujuan tertentu, dia juga punya biaya. Ya, misalnya dari S1 ke D1 berarti dia punya C11. Dari S3 ke D1 berarti dia akan punya C31 dan seterusnya. Kemudian di sini ya dari perhitungan biaya transportasi ini dia akan memiliki ini Z ya, dari S11 dia akan memerlukan dikirimkan ke D1, dia nanti akan punya nilai optimum dari masing-masing ini dulu, dia akan punya kita beri simbol sebagai Z11. Kalau dari 1 ke 2 Z12. Kalau dari 3 ke J berarti Z3J dan seterusnya. Ya. Jadi ini modelnya kalau kita ilustrasikan pemodelannya seperti ini. Kemudian formulasinya, karena ini masalah biaya transportasi, maka fungsinya adalah merupakan fungsi minimasi. Sehingga fungsinya adalah minimumkan Z, ya minimumkan biaya transportasi yang disimbolkan dengan Z, yaitu formulanya sigma I, sigma J, CIJ, XIJ. Ya, jadi nanti ini sigma I, sigma J, ya dari CIJ dikalikan dengan XIJ. Ya, jadi nanti secara detail seperti apa dengan kendala sigma J XIJ harus lebih kecil sama dengan AI. Artinya di sini AI tadi itu kan kapasitas sumber. Berarti jumlah yang dibutuhkan di tujuan J ya tidak boleh melebihi daripada kapasitas I. Ya, jadi XI itu jadi jumlah yang diambil dari sumber I akan dikirimkan ke tujuan J tidak boleh melebihi daripada kapasitas sumber I. Sedangkan sigma I XIJ artinya jumlah yang kalau ini yang diambil, kalau ini diambil dari jumlah yang dibutuhkan, ya jumlah yang dibutuhkan di daerah J tidak boleh melebihi daripada kapasitas sumber I. Dan jumlah yang diambil dari sumber I, ini apa ini BJ. Nah, jumlah yang diambil dari sumber I tidak boleh melebihi daripada kapasitas tujuan. Artinya di sini kita supaya nanti imbang. Ya, I itu tadi menunjukkan sumber, J menunjukkan tujuan. Dan XIJ harus positif ya untuk seluruh I dan J. Ini adalah kendala non negativitasnya. Ya. Oke. Kemudian karena ini tandanya tadi lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan, maka prinsip di dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan metode transportasi, kita harus menggunakan sistem yang berimbang. Sehingga di sini model transportasi berimbangnya menjadi minimumkan Z, sigma I, sigma J, CIJ, XIJ dengan kendala bahwa sigma J, XIJ jumlah yang dibutuhkan di daerah tujuan harus sama dengan jumlah kapasitas I. Dan jumlah yang diambil dari sumber I harus sama dengan jumlah yang dibutuhkan di tujuan ya di daerah tujuan. Dan ini XIJ adalah kendala non negativitasnya. Jadi kita harus menggunakan prinsip seperti ini. Ya. Jadi jumlah yang dibutuhkan di daerah tujuan itu harus sama dengan kapasitas sumber. Dan jumlah yang diambil dari daerah sumber harus sama dengan jumlah yang dibutuhkan. Itu prinsipnya. Baru permasalahan metode transportasi ini bisa diterapkan kalau dia sudah memiliki bentuk seperti ini.
Oke, ini kalau kita lihat dengan menggunakan sebanyak M sumber dan sebanyak, jadi daerah sumbernya tadi ada 2, daerah tujuannya ada 3. Ya, berarti barang yang kita ambil dari sumber 1 itu kan kemungkinan bisa didistribusikan ke D1, D2, dan D3. Iya kan? Bisa ya? Nah, jumlah yang diambil dari sumber barang yang di sumber 1 bisa didistribusikan ke D1, D2, dan D3. Cuman kita nggak tahu berapa yang harus didistribusikan dari sumber 1 ke D1. Makanya di sini kita harus tahu biaya transportasinya dan nanti akan kita hitung berapa biaya optimumnya atau biaya yang minimumnya. Demikian juga barang dari sumber 1 bisa didistribusikan ke D2 dan seterusnya. Jadi kita di sini punya 6 kemungkinan. Mana yang termurah dari 6 kemungkinan jika sumbernya 2, tujuannya 3. Atau kita balik, tujuannya 3, sumbernya 2, misalnya ya. Nah, seperti apa itu? Nah, oke, kita lanjut. Ini adalah suatu contoh ya pemodelan metode transportasi jika sumbernya 2, tujuannya 3, seperti ini. Ya. Nah, kemudian prosedur di dalam metode transportasi ini yang pertama kita harus membuat tabel transportasinya terlebih dahulu. Seperti apa tabel transportasinya? Seperti ini. Ya. Jadi ini di daerah sini menunjukkan suatu daerah sumber. Ini bisa kita tambah ya. Ini adalah daerah tujuan, ya, daerah tujuan. Ini adalah daerah sumber. Sumber ini menunjukkan daerah tujuan. Ya. Di bawah adalah daerah sumber, ini daerah tujuan. Ini adalah bentuk tabel transportasi standarnya. Ini menunjukkan S1 berarti daerah sumber 1, sumber 2, sumber 3. Ini tujuannya D1, D2, dan D3. Ini kapasitas dari tujuan 1, kapasitas tujuan 2, dan ini adalah kapasitas tujuan 3. Sedangkan A1 kapasitas sumber 1, A2 kapasitas sumber 2, dan A3 kapasitas sumber 3. Jadi seperti ini tabelnya ya. Jadi yang pertama kita harus menyusun tabel transportasinya. Yang kedua kita akan menentukan solusi layak atau solusi basis atau solusi awal dengan menggunakan metode NWC, Northwest Corner, dan metode least cost method atau LCM serta menggunakan metode focal approximation method. Jadi kita bisa memilih dari 3 metode ini. Ya. Kemudian yang ketiga baru kita akan menentukan entering variabel dari variabel non basis. Bila semua variabel sudah memenuhi kondisi optimum, kita stop. Bila belum, lanjutkan ke langkah 4. Artinya di sini kita akan melakukan suatu proses di sini, ya. Karena nanti di dalam tabel itu akan ada variabel yang keluar dari basis dan akan menjadi ada yang akan menjadi variabel basis baru. Baru dari sini nanti kita akan menentukan metode menentukan solusi optimum dengan menggunakan salah satu dari 2 metode ini, yaitu metode stepping stone method atau metode batu loncatan, yang satunya adalah metode pendekatan atau metode pengali modified distribution. Ya. Ini catatan bahwa jika banyaknya variabel basis sebesar banyaknya variabel basis itu rumusnya. Jadi jumlah variabel basis yang ada di dalam tabel nanti rumusnya akan sama dengan M ditambah N dikurangi 1. Contoh kalau kita punya 3 sumber dan 3 tujuan, maka jumlah variabel basisnya akan ada 5. Jadi nanti pada saat membuat tabel awal transportasinya setelah kita mengisikan
di iterasi 1 nanti, maka jumlah variabel basis yang terisi di dalam tabel ini hanya akan ada 5. Kalau cuma ada 4 berarti kurang. Berarti nanti di salah satu sel kita bisa beri angka 0 supaya jumlah variabel basisnya sama dengan 5. Tapi kalau misalnya jumlah variabel basisnya lebih dari 5, berarti ada kesalahan mungkin. Misalnya kita dapatkan 6. Coba dicek kembali ya. Kalau kurang kemungkinan iya. Tapi kalau kurang kita bisa menambahkan angka 0 pada salah satu sel yang kosong tadi. Oke, nanti kita akan ini ya. Ini contoh apabila kita punya sumbernya 3, tujuannya 3. Maka fungsi Z-nya yaitu minimum Z sama dengan C11X11 ditambah C12X12 ditambah C13X13 ditambah C21X21. Ya, jadi kalau misalnya berarti kalau ininya 3, nanti kita akan punya, kalau kita gambarkan berarti ini adalah daerah S-nya, kita punya S1, S2, dan S3. Ini adalah daerah D-nya, kita akan punya, karena N-nya 3 ya, berarti kita punya D1, D2, D3. Ya. Berarti kita akan punya variabel 1, berarti di sini kita akan punya X11, di sini kita akan punya X12, di sini kita akan punya X13. Dan biaya yang dibutuhkan untuk mendistribusikan dari sumber 1 ke D1, dia juga butuh biaya. Kita beri simbol C11, C12, C13, dan seterusnya. Yang ini pun juga begitu, sama. Sehingga di sini, biaya yang kita kirimkan di sini, kita punya di sini, ya. Kita punya X1, X21. Kita punya biayanya C21. Dari sini kita akan punya X22, biayanya adalah C22. Kemudian ke sini, dia akan punya X23. Kita akan punya X23 dan C23. Kemudian dari sumber 3, dia juga akan punya. Di sini dia punya. Berarti X31 biayanya juga C31. Sini juga begitu. X32 biayanya adalah C32. Ke sini kita juga punya X33 dengan biayanya adalah C33. Jadi dari fungsi Z, Z itu adalah biaya transportasi, ya. Jadi minimumkan biaya transportasi yang kita rumuskan dengan Z. Jadi di sini minimum Z sama dengan C11 dikalikan X11. C11 itu kan biaya apa? Biaya per unit ya. Berarti X11 adalah jumlah barang yang dikirimkan dari sumber 1 ke tujuan 1. Berarti biaya transportasinya akan sama dengan biaya per unit barang yang diambil dari sumber 1 ke tujuan 1 dikalikan dengan jumlah yang diambil dari sumber 1 ke tujuan 1 dan seterusnya. Ya, seperti ini. Dan pembatasnya ya, ini adalah pembatas untuk daerah sumber, berarti ruas kanannya ini menunjukkan kapasitas sumber. Ya. Jadi ini menunjukkan kapasitas sumber, ya. Nah, kapasitas sumber. Karena ini kendalanya adalah kendala sumber. Jadi kalau kita memaknakan ini X11 ditambah X12 ditambah X13, berarti kan yang merah ini kan X-nya. Berarti barang yang kita ambil
Ya, barang yang kita ambil dari sumber 1 dikirim ke tujuan 1, tujuan 2 dan tujuan 3 harus sama dengan A1. Jadi kalau di sini misalnya kita punya ini kapasitasnya adalah A1 ya. Makanya di sini harus sama dengan A1. Di sini kapasitasnya di daerah 2 di sumber 2 adalah sebesar A2. Jadi yang biru ini jumlah yang diambil dari sumber 2 dikirimkan ke D1, ke D2 dan ke D3 harus sama dengan A2. Dan jumlah yang dikirimkan dari sumber 3 ke tujuan 1, 2, dan 3 harus sama dengan A3. Berarti ini kapasitasnya adalah A3. Nah, ini menunjukkan kapasitas sumber. Sekarang untuk kendala tujuan, berarti kendala tujuan adalah kendala demand-nya ini. Masing-masing demand punya kapasitas. Ya, kapasitas demand-nya, kapasitas demand ini punya B1, ini punya B2, ini punya B3. Berarti jumlah barang yang dikirimkan ke tujuan 1 ya. Jadi kalau ini B1 ini jumlah barang yang diambil dari sumber 1, sumber 2 dan sumber 3 yang dikirimkan ke D1 harus sama dengan B1. Ini maknanya seperti ini. 1, 2, 3 ini menunjukkan sumber. Jadi yang pertama ini menunjukkan sumber ya. Sorry. Satu aja gini ya. Ini menunjukkan sumber ya. Jadi itu adalah sumber. Sedangkan yang kedua ini menunjukkan tujuannya. Jadi yang merah ini menunjukkan tujuannya ya. Berarti kalau ini dibaca kendala tujuan ini, berarti jumlah barang yang diambil dari sumber 1, sumber 2, dan sumber 3 yang didistribusikan ke tujuan 1, maka dia harus sama dengan B1. Jumlah barang yang diambil dari sumber 1, 2, dan 3 yang dikirimkan ke tujuan 2 harus sama dengan B2. Jumlah barang yang dikirimkan dari sumber 1, 2, dan 3 yang dikirimkan ke tujuan 3 harus sama dengan B3. Dan kendala non-negativitasnya bahwa semua variabel keputusan ini tidak harus lebih besar sama dengan 0. Tidak boleh negatif. Sudah paham di sini? Jadi kalau kita mau merumuskan dari model transportasi berikut kendalanya seperti ini. Paham di sini? Paham ya? Kita lanjutkan? Oke, lanjut ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan pemodelan seperti ini, baru kita masukkan ke dalam tabel transportasinya. Di mana daerah ini menunjukkan tujuan, daerah ini menunjukkan sumber, X satu-satunya nanti dituliskan di sini, tapi ini nanti ada yang belum terisi mungkin gitu ya. Nah, kita tuh X11, X12, X13 itu berapa di sini? Yang selalu dituliskan pertama kali adalah CIJ-nya. Berapa? Karena biaya per unitnya ini kan sudah dihitung ya. Bukan ujuk-ujuk diketahui ya kalau kita yang menghitungnya. Kalau kita yang melakukan proses optimasi berarti kita harus menghitung berapa biaya per unitnya. Misalnya kita mau ngecor beton, kita ngambil dari mana sih yang di daerah itu yang di Malang itu apa saja? Beton ini, beton ready mix-nya. Yang di Malang? Jaya Mik, Bu. Jaya. Terus Varia beton. Jaya Mik bukan? Jaya Mik ada ya? Jaya Mik ada, MJB. Nah, Jaya Mik, misalnya ini anggap aja dari produknya Jaya Mik. Mau ngecor
dari sumber satu itu mau ngecor di Polinema, di UB, di daerah Unmuh misalnya gitu ya, misalnya seperti itu. Biaya transportasinya sudah kita hitung. Kalau kita kirim ke Polinema, per meter kubik betonnya berapa? Ya, per meter kubik betonnya, misalnya sekali jalan kapasitasnya misalnya 9 meter kubik. Jadi kita bagi 9, kita dapatkan C11. Kalau ke daerah UB berapa? Ke daerah Unmuh berapa? Ya. Dan di sini misalnya dalam satu hari itu Jaya Mik tadi punya kapasitas produksi maksimal, ya kan? Produksi maksimalnya misalnya sebesar 100 meter kubik. Ya, dia tidak bisa melebihi dari 100 meter kubik. Padahal permintaan di daerah Polinema sebesar 35 meter kubik. Di daerah UB sebesar 50 meter kubik. Di daerah UMM membutuhkan 40 meter kubik. Berarti kan kita tidak bisa memenuhi sekaligus, gitu kan ya? Polinema misalnya tadi 35 permintaannya. Ya, Polinema itu kapasitasnya dia minta 35 meter kubik. Kemudian di daerah UB minta 50 meter kubik. Unmuh minta 40 meter kubik misalnya. Ya. Ini seperti ini. Sedangkan ini sumber satu Jaya Mik tadi dia punya pabrik di tempat 1, 2, dan 3. Kapasitas dari tempat 1 hanya 100 meter kubik. Oh, enggak ini. Hanya 50 meter kubik misalnya. Sedangkan di S2 dia punya kapasitas 45 meter kubik. Jadi berapa ini? Supaya seimbang 90 125 ya. Ini berarti di sini S3 ini punya kapasitas 30 meter kubik. Ya. Nah, berarti kalau misalnya ini biaya-biaya sudah ada ya masing-masing. Kalau dari D1 kirim ke dari S1 ke D1 biayanya sekian misalnya ya. Saya ini biayanya 2 apa gitu ya. Ini biayanya 3, ini biayanya 2. Dari sini dia biayanya 5. 7, 5 misalnya ya. Kemudian di sini 10, 12, di sini 7 misalnya. Nah, kalau ada seperti ini ya, maka 50 unit ini bisa didistribusi. Apakah kalau kita lihat biaya transportasinya murah. Ya. Apakah 50 akan dipenuhi kepada S1? Kita lihat kebutuhannya. Polinema di sini hanya butuh 35. Mungkin di sini bisa kita distribusikan dulu 35. Ya, berarti ini sisa 15. Kalau sisa 15 berarti mau didistribusikan kemana? Tergantung kepada metode yang kita pakai. Kalau kita pakai metode biaya terkecil, ya kita cari yang paling murah dulu. Ini 2, ini kan sudah habis, berarti ini sudah tidak usah dipenuhi lagi. Ya, dan seterusnya. Oke, nanti kita lanjut ini ya. Ini bentuk tabel transportasinya. Ini contoh sekarang ya, perusahaan Genteng Press dengan kapasitas produksi 200.000 unit per bulan. Ya. Nah, dihasilkan dari 3 pabrik yang berada di Lumajang, Jember, dan Maisan. Lumajang punya kapasitas 90.000 unit per bulan. Jember punya kapasitas 60.000 unit per bulan. Maisan punya kapasitas 50.000 unit per bulan. Perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksi ke gudang penjualan di 3 kabupaten, di tempat distributor lah, di 3 kabupaten. Ada di Kabupaten A, B, dan C. A di Probolinggo, B Situbondo, dan C Banyuwangi. Di Probolinggo ini membutuhkan 50.000 unit per bulan. Di Situbondo membutuhkan 110.000 unit per bulan. Di Banyuwangi membutuhkan 40.000 unit per bulan. Biaya satuan pengiriman dari A, B, dan C ke masing-masing tujuan L, J, dan M ya. Nah ini jadi biaya pengiriman dari pabrik ke tujuan ke gudang ya.
seperti ini. Kalau dari Lumajang ke Probolinggo, ini mohon maaf, ini mungkin kok biaya ini lebih dekat, kok biayanya lebih mahal. Mungkin Ibu waktu itu salah meinikan ya. Jadi anggap aja ini benar dulu, jangan dipermasalahkan. Tapi nanti kalau Anda menghitung harus ya mendekati inilah. Misalnya ini dari Lumajang ke Probolinggo sama Lumajang Situbondo, lebih dekat mana Lumajang Probolinggo sama Lumajang Situbondo? Lebih dekat Probolinggo. Lumajang Probolinggo. Lumajang Probolinggo. Nah ini tapi Ibu merumuskan Lumajang Situbondo lebih murah ya, karena Ibu salah prediksi aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau Anda mengerjakan tugas ya harus yang rasional ya. Ini Ibu salah ini ya. Atau mungkin pada saat memberikan ini Ibu keliru pokoknya keliru menentukan memprediksi biaya transportasinya aja ya. Tapi ini Ibu inikan bagaimana caranya saja. Jadi ini masing-masing biaya transportasi dari J ke C. Berarti dari Jember ke Banyuwangi biayanya 10. Dari Maisan ke Banyuwangi 19. Jadi anggap saja ini benar semua ya. Anda diminta untuk menentukan ini belum ada pertanyaannya, lupa ya. Diketahui di sini ya perusahaannya seperti ini. Misalnya Anda diminta untuk merencanakan rencanakan pendistribusian barang atau genteng dari daerah sumber ke daerah tujuan agar biaya transportasi atau biaya distribusi minimal. Ini pertanyaannya adalah seperti ini. Oke. Nah, untuk merencanakan berapa jumlah yang harus didistribusi dari satu sumber ke suatu tujuan, ya dari suatu sumber ke suatu tujuan, salah satu metode yang bisa dipakai adalah metode transportasi. Ya, oke, berarti di sini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode transportasi. Ya, ini adalah penyelesaiannya. Ya. Yang pertama kita akan buat dengan metode transportasinya. Ya. Ini diagram transportasinya atau model transportasinya seperti ini, ya. Model atau pemodelan ya. Model atau diagram transportasinya seperti ini. Tadi daerah sumbernya ada LJM, daerah tujuannya ada Probolinggo, B tadi apa Situbondo dan Banyuwangi. Ya, ini ada. Jadi kita modelkan seperti ini. Kemudian biaya transportasinya berdasarkan dari data yang ada tadi, ya, berdasarkan dari data yang ada. Kita dapatkan dari Lumajang ke daerah Probolinggo biayanya 20, L ke B 5. Ya, kemudian dari L ke C 8, ya, dan seterusnya. Kita masukkan di sini. Kalau XIJ-nya kita sudah tahu apa belum? XIJ-nya. Sudah diketahui apa belum XIJ-nya?
X jumlah yang didistribusi dari L ke A belum ya, sehingga kita hanya bisa menuliskan di sini adalah variabel keputusannya. Berarti di sini kita bisa menuliskan XLA, ya kan? Ini adalah C-nya, ya. Z-nya diketahui apa belum? ZLA, belum kan? Belum. Kemudian ini juga XLB, ZLB belum diketahui. Kalau ini menunjukkan CLA, ya CLA sama dengan 20. Ya. Berarti di sini XLB, XLC belum diketahui. Kita hanya bisa merumuskan XLB dan XLA saja, berikut Z-nya juga dan seterusnya. Jadi yang diketahui adalah biaya transportasinya, yang kita tuliskan adalah ini. Ya, sebetulnya XLA kita tuliskan di sini, ZLA juga kita tuliskan lengkap. Di sini berarti kita punya XMA. Ini koma, ZMA dan seterusnya kita lengkapi ya. Kita lengkapi sendiri di sini. Oke, setelah kita membuat pemodelannya, maka kita akan merumuskan. Berarti minimumkan biaya transportasi, biaya pengiriman tadi, ya. Minimumkan biaya transportasi dari sumber ke daerah tujuan. Maka akan dirumuskan seperti ini. 20 ini menunjukkan CLA dikalikan dengan XLA, ini adalah CLB dikalikan XLB, ini adalah CLC dikalikan dengan XLC dan seterusnya. Kemudian kendalanya, ya, ini menunjukkan kendala sumber, ya. Jadi kita bagi di sini. Yang ini menunjukkan kendala sumber, ya. Sedangkan yang di bawah ini menunjukkan kendala tujuan. Kita bisa cek bagaimana kapasitas sumber di daerah LJM. LJM kapasitasnya 90, 60, 50. Kita cek, benar 90, 60, 50. Kemudian kapasitas di daerah tujuan 50, 110, dan 40. Benar, ini kan? Kemudian di sini kita cek dulu, sebelum kita melanjutkan ke proses berikutnya, ini harus kita cek dulu. Cek berapa jumlahnya. 90 tambah 60 tambah 50, 200 kan? Kita cek dulu apakah seimbang apa belum. Karena itu menjadi suatu syarat. Kemudian di sini kita jumlahkan 50, 160 tambah 40, 200. Berarti di sini oke, ya. Oke itu artinya sudah terjadi keseimbangan. Ini adalah sigma AI sama dengan 200, sigma BJ sama dengan 200. Berarti seimbang. Maka bisa kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu memformulasikan model transportasinya. Jadi model transportasi ini juga termasuk ke dalam model program linier, karena kita lihat di sini tidak ada pangkat 2, 3, dan seterusnya. Jadi hanya menunjukkan suatu persoalan program linier. Rumusnya adalah formula linier. Ya. Kemudian di sini kendala non-negativitasnya. Jumlah yang diambil dari sumber L ke tujuan ABC, dari sumber J ke tujuan ABC, dari sumber M ke tujuan ABC, harus lebih besar sama dengan 0 atau harus positif. Sampai di sini bisa paham sampai merumuskan model transportasi ini? Bisa ya? Pokoknya ini kendala sumbernya bagaimana. Kalau kendala sumber, berarti di sini kita sumber 1. Ini menunjukkan di sumber 1. Berarti sumber 1 tadi simbolnya adalah L. Simbolnya L. Kalau di sumber 2, simbolnya adalah J. J
J. Sumber 3 yaitu Maesan, tuh. Yaitu sumbernya adalah M. Ini. Sedangkan kendala tujuan, berarti kita lihat tujuannya. Berarti ini adalah tujuan A, ya, DA. Berarti tujuannya di titik kedua, di huruf kedua. Berarti ini, dan ini. Ini adalah tujuan B, BB. Berarti tujuannya adalah yang B. Sedangkan ini adalah tujuan C. Berarti tujuannya yang kedua ini harus selalu huruf C. Ini kapasitas tujuannya, ini kapasitas sumbernya. Oke, sudah ya. Setelah kita memformulasikan ini, ya, maka kita masukkan ke dalam tabel simpleknya. Kita punya ini adalah daerah sumbernya, ya, jadi ini adalah S-nya, ini adalah demand-nya, yaitu ke gudang ABC, ini adalah sumbernya, berarti di pabrik LJM. Biaya transportasinya kita masukkan, kan ini diketahui, kita masukkan, kita buat kotaknya seperti ini. Ya, ini harus dibuat kotaknya. Jangan dibiarkan ini cuma satu kotak begini, terus di sini X11, di sini tulis 20 saja. Nanti membingungkan, nggak jelas. Jadi ini harus dibuat kotaknya, hargai orang yang sudah menemukan, berarti kita ikuti prosedurnya seperti ini. Kapasitas LJM juga ditulis 90, 60, 50. Kapasitas gudang ya di daerah ABC juga ditulis. Ya, dicek ini jumlahnya 200, ini 200, berarti oke. Artinya kita bisa memproses lebih lanjut karena ini sudah seimbang, ya. Sudah seimbang. Berarti kita bisa lanjut ke proses berikutnya. Langkah berikutnya apa? Setelah kita membuat tabel transportasi awal, maka kita akan melakukan suatu iterasi untuk mendapatkan solusi layak atau solusi basis atau solusi awal. Ya. Nah, yang pertama kita akan menentukan metode, ya. Langkah berikutnya di sini adalah menentukan solusi awalnya. Jadi ini contoh diketahui nih ya, soal seperti ini. Ketahui. Kemudian penyelesaiannya seperti ini. Model diagram transportasinya seperti ini, formulasinya seperti ini. Dibuang ini, jangan contoh. Berarti formulasinya sudah seperti ini. Berikutnya tabel transportasinya seperti ini. Kita buat lengkap. Berikutnya kita akan menentukan solusi awal dengan menggunakan solusi basis atau solusi layak, ya. Oh, hilang. Nah, ini. Penentuan solusi layak penentuan solusi layak 1 bisa menggunakan metode Northwest Corner. Oke, lanjut. 1 menggunakan Northwest Corner atau metode pojok kiri atas atau disingkat dengan NWC. Jadi dimulai dari sel pojok kiri atas, diisi dengan besaran XIJ dengan menggunakan angka terkecil dari persediaan pada sumber AI dan juga melihat kebutuhan J. Ya.
Jadi diisi besaran XIJ dengan memperhatikan angka terkecil. Perhatikan itu kurang ya. Dengan memperhatikan atau mempertimbangkan angka terkecil dari jumlah persediaan pada sumber dan kebutuhan pada BJ. Ya. Nah, kurangi sumber AI dan kebutuhan BJ dengan XY tersebut apabila AI menjadi sama dengan 0, maka wes kesuwen ini dia baca-baca kayak begini tapi Anda boleh simak. Berarti di sini kalau kita akan menggunakan metode NWC ya, kita akan menggunakan metode NWC. Tadi kan di daerah di daerah gudang ya, gudang A ini. Di gudang A dia kebutuhan totalnya 80. Sedangkan di sumber L dia hanya mampu menyediakan membuat sebanyak 120 atau memfabrikasi sebanyak 120. Berarti kalau metode NWC itu kita harus isi di pojok kiri atas. Jadi ini namanya pojok kiri atas. Ya, northwest corner, pojok kiri atas ya namanya adalah berarti kita akan mengisi dimulai dari pojok kiri atas. Pojok kiri atas di mana ya? Di sini. Berarti berapa yang akan kita isikan di sini? Sesuaikan dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan ketersediaan. Kalau ketersediaannya lebih banyak daripada kebutuhan, maka kita akan isi, akan memenuhi kebutuhan tersebut. Seluruh kebutuhan akan dipenuhi sehingga di sini akan kita isi 80. Ya. Karena ini permintaannya 80, dia mampu menyediakan 120. Berarti sisa berapa? Sisa berapa? 40. Sisa 40. Maka 40 akan kita isikan di gudang B. Artinya sumber L ini dia akan memenuhi gudang A sebanyak 80 dan sisanya, sisa produksinya tadi akan didistribusi ke gudang B sebanyak 40. Berarti sumber L ini sudah habis, ya kan? 80 dan 40 kan sudah habis 120. Maka pada sumber C tidak bisa dipenuhi dari daerah tujuan C tidak bisa dipenuhi oleh daerah L. Maka di sini kita cross. Ya, supaya kita tidak mengisinya lagi karena ini sudah habis. Berikutnya kita lihat di sumber C. Ya. Nah, demikian juga pada karena kebutuhan 80 sudah dipenuhi oleh sumber L, maka sumber J dan sumber M tidak akan mendistribusi kepada kepada tujuan A. Maka di sini kita silang juga. Paham ini? Supaya nanti tidak didistribusi lagi. Berarti di sini sumber J dia menyediakan atau memproduksi sebanyak 70. Berarti 70 bisa kita distribusi ke B. B tadi sudah dipenuhi dari sumber L sebanyak 40. Sedangkan kebutuhan B 130. Berarti berapa yang belum dipenuhi kebutuhan B? 90, yaitu 130 dikurangi 40. Berarti dia kurang 90. Tetapi J hanya menyediakan sebanyak 70. Maka J akan memenuhi B sebanyak 70. Sebanyak 70. Ya. Jadi di sini akan didistribusi sebanyak 70. Ya. Berarti ini habis kan? Berarti sumber J tidak akan mendistribusi ke sumber C karena sudah habis dipenuhi kepada tujuan C tidak akan diambilkan dari sumber J karena sudah dipakai di tujuan B. Oke. Dah. Kita lihat lagi kebutuhan B berapa? 130. Apakah sudah dipenuhi semuanya? Jadi kita urut ya. Kita urut. Jadi kita ngisi dari sini dulu. Kalau di sini masih belum, masih belum misalnya ini masih belum dipenuhi semuanya, maka kita isi dulu yang di sini terus, ya. Oke, sekarang kebutuhan B kurang berapa kebutuhan B?
20. Kurang 20. Diambilkan di mana? Di sumber M. Di sumber M. Berarti di sini kita ambilkan 20. Berarti sumber M sisa berapa kalau diambil 20? 90. Nah, 90. Berarti 90 akan didistribusi ke tujuan C. Nah, kita cek lagi apakah benar. 80 sudah dipenuhi. 130 sudah dipenuhi. 90 juga sudah dipenuhi. Kemudian kita cek kapasitas. Apa benar? L kapasitas 120. Apa benar dia? Sudah distribusikan semua. 80 dan 40. 70. Oke. 110, 20, dan 90. Sudah. Berarti solusi layak sudah bisa diperoleh. Jadi solusi layaknya di sini ya. Oke, masih bisa cukup kok. Cukup. Berarti di sini solusi layaknya kita dapatkan mana tadi tuh? Oh, sama aja ya. Kita akan mendapatkan solusi layaknya adalah sebesar solusi layaknya ya sama dengan berapa? 80 kali 15 ya, 80 kali 15 ditambah dengan kali ya bintang ya. Kali 15 ditambah dengan 40 kali 7 ditambah dengan 70 kali 20 ditambah dengan 20 kali 14 ditambah dengan 90 kali 9. Nah, itu berapa semua hasilnya? Itu solusi layak. Berarti biaya transportasi yang bukannya minimal ya, biaya transportasi yang layak atau solusi layaknya sebesar ini. Ya. Jadi solusi layaknya itu adalah biaya transportasi yang layak. Ya. Biaya transportasi yang layak ini akan selalu menjadi solusi optimum? Belum tentu ya. Tidak ya, belum tentu. Bisa jadi solusi layak itu menjadi solusi optimum, bisa jadi ya. Jadi solusi layaknya seperti ini, artinya sumber L akan mendistribusikan ke daerah A sebanyak 80 dan akan mendistribusikan ke daerah B sebanyak 40, dijabarkan seperti itu. Daerah sumber J akan mendistribusikan ke tujuan B sebanyak 70 unit dan sumber M akan mendistribusikan ke tujuan B sebanyak 20 unit dan ke tujuan C sebanyak 90 unit. Jadi seperti itu. Udah paham sampai di sini metode NWC? Paham, Bu. Paham. Nah, ini sudah inikan ya. Jadi ini adalah tadi tabel awalnya. Coba sih. Saya hapus yang ini. Kemudian ini saya ganti, ini lain nanti hilang itu kalau di ini. Ini misalnya tadi 50. Ini tetap permintaannya seperti ini. Ini kita punya 100 dan di sini 50 misalnya. 80, 130. Oh, ini contoh lain ini tadi ya. Skap popowis. 50, 100, ini berapa semua ini?
300 ya. 150, 150. Misalnya ini misalnya 60 deh. 160 berarti di sini 140. Udah ya, 300 ya. 140, 300, ini juga 300. Oke. Nah, sekarang berapa? Kalau kita pakai metode NWC, berapa di sini? 60. 60. Ya, karena dia hanya mampu menyediakan 60, walaupun permintaannya 80. Berarti di sini kita isi 60. Berarti ini permintaannya sebanyak 80. Ini jangan dilihat yang ini tadi ya. Ini jangan dilihat dulu. Ini tadi kan yang tadi belum Ibu hapus. Apa rek iki wis rek? Digeser, dikecilin lagi kok nggak mau sih? Apa nih tadi wis? Nah, udah. Terus ini 60, padahal permintaannya 80, berarti kurang berapa? 20 ya. 20 diambilkan dari mana? Kalau metode pakai NWC 20 diambilkan dari sumber mana? Dari sumber C. Sumber C. Berarti di sini kita ambil 20. Berarti ini kan sudah habis ya, kita cross. Di sini juga sudah habis, kita cross supaya tidak kita isi. Kemudian kita perhatikan tujuan B. Tujuan B butuh 130. Ya. Kemudian kita ambilkan dari mana tujuan B ini? Dari J dulu ya, urutannya seperti itu. Karena ini sudah tidak bisa didistribusi di sini. Berarti diambil di sumber J. Sumber C mampu menyediakan 100. Sudah dipakai di A. Berarti sisa berapa? 80. Sisa 80. 80 didistribusi kemana? Didistribusikan kemana 80? Ke B. Ya, berarti di sini kita isi 80. Permintaannya di tujuan B sebanyak 130, baru dipenuhi 80, berarti kurang berapa? 50. 50. Mau diambilkan dari mana? Mau diambilkan dari mana? Dari M. Berarti ini akan didistribusi 50. Berarti ini sumber J sudah habis 100 ya, maka ini kita cross. Ya. Kemudian sumber M tersedia 140, sudah dipenuhi. Untuk B 50, berarti sisa berapa? 90. Sisa 90. Maka 90 akan didistribusi ke C. Nah, sebelum memproses lebih lanjut, kita cek. Ini L kapasitasnya 60, kebutuhan di A 80, berarti hanya mampu memberikan 60. Sisanya akan diambilkan dari J sebanyak 20, berarti kebutuhan A sudah penuh, ya kan? Sudah dipenuhi semuanya, sehingga dari M tidak bisa memasok kepada A, sehingga kita cross. Dan kita cek lagi di B. Di B bisa nggak dipenuhi di L? Tidak bisa, karena sudah habis dipakai A. Berarti ini kita cross. C juga kita cross. Berikutnya kita lihat di J. J kapasitasnya 100. Sudah didistribusi ke A20, berarti sisa 80. Maka akan didistribusi ke B semuanya 80. Berarti J sudah tidak bisa memasok di C. Maka di sini JC kita cross. Kemudian kita lihat kebutuhan B 130. Sudah dipenuhi 80, berarti kurang 50. 50 maka kita ambilkan di M. Gitu ya. Sehingga total 130. M mampu menyediakan 140, sudah dipenuhi di B 50, berarti sisa 90. Maka 90 akan didistribusi ke C. Oke, sudah sesuai semua kan? Baru di sini kita bisa mendapatkan solusi layaknya. Berapa solusi layaknya? Jangan lihat yang ketikan ya. Berarti solusi layaknya 60 kali 15 ya. Ditambah 20 kali 10. Sini adalah 60 ditambah dengan 20 kali 10. 20 kali
Oh, berarti ini, Rek. Pelan-pelan. Ditambah 20 kali 10, terus kali 10 ditambah 8 ya? kali 20. Ini dibuat. 1 kali 20. Ditambah 20 kali 10, ya. Tambah 20 kali 10. Ya. Oke, ditambah lagi 80 kali 20 ya. Ya. Oke, ditambah lagi 50 kali 14 ya. 14. 50 kali 14 ditambah lagi 90 kali 9 sama dengan berapa? Nah, sebelum kita menghitung biaya layak atau solusi layak ini, biaya transportasi yang layak, kita cek dulu berapa jumlah variabel basisnya. Tadi kita cek, ya, cek jumlah variabel basis. Berarti di sini hasil dari ini kita cek dulu jumlah variabel basis, ya, cek jumlah variabel basis. Ya, rumusnya apa? Cek ya jumlah variabel basisnya. Rumusnya adalah M ditambah N min 1. M-nya berapa? M adalah sumber 3. N-nya adalah tujuan 3 dikurangi 1 berarti sama dengan 5. Benar nggak? Variabel basisnya adalah ini. XLA, XJA, XJB, XMB, XMC. Itu adalah variabel basis. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti benar. Ya. Jadi kita sudah mendapatkan jumlah variabel basisnya 5 seperti persyaratan. Jadi ini adalah syaratnya adalah M ditambah N min 1. Seandainya di sini kita dapatkan M plus N min 1-nya sama dengan 4, misalnya ya sama dengan 4, maka kita boleh menambahkan di satu sel yang kosong yang kita cross tadi itu kita isi dengan angka 0. Maka itu juga menjadi variabel basis. Syaratnya begitu. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah contoh yang lain untuk membuat metode NWC ini. Ya. Ini tadi adalah kalau yang ini tadi adalah hasil penyelesaian dari contoh tadi. Kalau ini adalah hanya merupakan contoh yang lain ya, bukan penyelesaian dari soal ini ya, bukan penyelesaian dari soal ini. Ini Ibu hapus saja ya. Anda Anda sudah screenshot yang ini? Sudah? Mau Ibu hapus soalnya ini? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Sudah ya. Ini mau Ibu hapus. Delete ya. Mana delete? Nah, potong. Oke. Kita lanjutkan di sini dulu. Ini sebetulnya tadi Ibu sudah punya ya. Jadi kalau ini misalnya Ibu hapus, yang ini Ibu hapus, kita sudah punya ya. Di sini kan belum. Jadi kalau dengan menggunakan metode NWC ini berarti di sini akan dipenuhi sepenuhnya 80. Kemudian ini kan kita cross, maka ini sisa 40 kita isikan di sini 40. Kemudian ini masih butuh 90, kita ambilkan dari sini 70. Ya. Kemudian kita ambilkan dari sini 20. Oh, ini sudah loncat ini. Ini dulu diisi ya. Animasinya nanti kita rubah ya. 20 dulu diisi baru ke sini. Sehingga kita dapatkan solusi layaknya seperti ini. 80 kali 15, 40 kali 7, 70 kali 20, 20 kali 14, dan 90 kali 9. Jadi biaya transportasi yang layak seperti ini. Baru kita selesaikan untuk mendapatkan solusi optimal, gitu ya. Tapi sebelum ini kita belajar dulu menggunakan menentukan solusi layak dengan menggunakan metode lainnya. Coba di sini ada enggak? Ini contoh yang tadi soal yang beda ini ya. Nah, ini yang beda tadi. Kita loncat aja. Ini yang beda. Ini di apa?
Disembunyikan aja. Biar nggak muncul. Tuh berdoa ya, muncul. Udah wis diambil lain aja. Oh ini metode least cost. Sorry. Yang tadi sudah hilang ya. Ini metode NWC sudah bisa. Kita bisa menggunakan metode pojok kiri atas atau metode pojok kanan bawah. Caranya begini. Ya. Jadi metode NWC itu bisa dua cara. Bisa dimulai dari kiri atas, pojok kiri atas, atau pojok kanan bawah. Kalau kita mau mulai dari pojok kanan bawah, ya, dari pojok kanan bawah, berarti kita isi dari sini dulu. Ini kebutuhannya 90, di sini tersedia 110. Berarti bisa dipenuhi 90. Sini kita cross, sini kita cross. Ini sisa 20, berarti kita penuhi di sini. Berarti ini kurang 110. Kita ambil di sini 70. Sudah berapa? 90, kurang 40. 40 ambil di sini. Ya, ini sudah habis, ini sudah habis. Maka sisanya ini 80 di sini. Sama kan? Ya. Jadi kita bisa ngisi di pojok kiri atas atau pojok kanan bawah. Kalau ini tadi kita isi dari bawah dulu. Ya. Oke. Sudah. Kita lanjut di metode least cost sekarang.